Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Priska Papila ya. Pemirsa, pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Pagar logam sebelumnya membentang di area depan mal, kini sudah tak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meskipun demikian, masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di daerah trotoar sisa pembongkaran pagar. Dan sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut turunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Ya, sebelumnya sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral dan di media sosial dan memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah menyebut dirinya korban kriminalisasi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga menolak penahanan dirinya. Ya, kuasa hukumnya menilai penahanan Febri Adriansyah tidak sah dan melanggar hukum. Jalan. Baru sepekan ditahan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah lancarkan perlawanan. Setelah menyebut dirinya dikriminalisasi, kini tersangka pencucian uang itu menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menyebut penahanan Febri Adriansyah melanggar hukum acara pidana. Salah satunya telah melakukan penahanan tanpa didahului pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi persoalan adalah penahanan sprinhannya sudah diberikan meskipun pemeriksaan tersangka belum dilakukan. Nah, ini tentu saja akan jadi satu persoalan dalam KUHP baru kita, karena di KUHP baru itu ada syarat tambahan untuk proses penahanan yang berbeda dengan syarat yang lama. Misalnya di pasal 100 ayat 5. Jadi penahanan tidak bisa hanya dilakukan dengan alasan subjektif penyidik saja. Pandangan berbeda disampaikan praktisi hukum Ferdinand Huta Hayan. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut penahanan Febri Adriansyah sudah pantas dilakukan karena dikhawatirkan mempengaruhi para saksi. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah syarat penahanan di dalam KUHP itu, KUHP, bahwa ada syarat diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, KUHP baru. Diduga akan mempengaruhi saksi.
Ya, dan kita kan melihat juga memantau proses ini ketika saudara tersangka lain Don Rito terkesan kan ada perubahan dari sebelumnya yang tidak mengaku menjadi mengaku seolah-olah bahwa dialah pemiliknya. Jumat malam 24 Juli setelah diperiksa penyidik Kejagung Febri Ardiansah digelandang ke rutan KPK. Mantan orang penting di Kejagung itu terjerat tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Korpas Tipit Korpori telah menggeledah 13 tempat terkait 3 dugaan kasus korupsi yang menjerat Febri, yakni korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PT PLN, hingga korupsi di PT Krakatau Steel. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita uang nyaris setengah triliun rupiah dan emas 74 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya menolak penahanan, kuasa hukum Febri Ardiansah juga mempertanyakan alat bukti yang menurutnya tidak jelas. Ya, selain itu, penyidik juga dinilai tidak bisa membuktikan predicate crime atau tindak pidana asal. Jalan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Ardiansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal-usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Ardiansah dalam kasus pencucian uang. Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampitsus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansah mencuat, kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung disoroti publik. Tidak hanya publik, Presiden Prabowo juga menyebut hubungan keduanya makin dekat. Program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian pasca perpindahannya kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansah dari kepolisian ke kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin terus disoroti. Bahkan hubungan keduanya disebut-sebut semakin dekat dan juga semakin akrab. Bahkan kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung ini sempat digoda oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara aksi massal akad 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Silaturahmi yang biasa kami lakukan. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulang nih ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI. Kepala Badan. Informasi lainnya pemirsa, 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf.
Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2020. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan press conference terkait dengan tentang progres penanganan tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang. Dengan berbagai pihak terkait, antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan. Mayoritas laporan surveyor yang tertunda berasal dari perusahaan eksportir komoditas, yaitu antara lain alumina, tembaga, katode, dan komoditas turunan dari nikel. Produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami juga tetap dapat diekspor sepanjang kandungan tergolong naturally occurring radioaktif material atau norm, serta memenuhi persyaratan pengujian, keselamatan, dan pengawasan sesuai ketentuan. Kementerian dan lembaga terkait juga akan mempercepat penyempurnaan aturan mengenai LTJ dan unsur radioaktif. Hari ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan rapat koordinasi pembahasan rekomendasi batasan kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor. Pembahasan akan mencakup definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan norm, serta pedoman penerbitan laporan surveyor. Pertemuan tersebut akan menghadirkan 15 instansi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi dan badan usaha, total 47 undangan. Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat eksplorasi, basis data, sumber daya, riset, kapasitas tenaga ahli, pengelolaan dampak lingkungan,
serta investasi pada teknologi pemisahan dan pemurnian. Indonesia harus mampu menangkap nilai tambah LTJ menjadi pembangunan rantai industri di dalam negeri. Dan kantor staf Presiden akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan pengawasan. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang? Ya, gimana? Pak, ini berarti apakah ekspor mineral ini sudah bisa berlangsung gitu Pak? Apa masih menunggu aturan untuk memastikan bahwa definisinya kemudian berapa ekspor diekspor? Jadi saat ini apakah sudah bisa? Sudah ya Pak. Dari mulai kemarin kalau nggak salah sudah bisa sambil paralel ya permennya itu direvisi. Ya, kemarin saya sudah koordinasi. Memang kemarin ada keraguan-keraguan dari Bea Cukai, kemudian dari Kejaksaan. Tetapi setelah kita komunikasikan, karena ini kalau misalnya ini tidak dilakukan ekspor, ini nanti akan sudah banyak berapa ratus kapal yang tertunda, sehingga berdampak juga kepada stabilitas perekonomian. Itu yang penting menurut saya. Ada tanda apa untuk yang definisi mineral jarang ekspor sama batasan impor kalau logam tanah jarang memang secara murni ini tidak boleh ya, tetapi kalau turunannya kandungan yang ada misalnya dari nikel, timah itu ada pasti 0,0. Hari ini sedang dibicarakan ya dari Kementerian Perekonomian. Kalau ekspor tidak boleh Pak, itu dia menunjukkan sesuatu nggak Pak? Maksudnya memastikan bahwa memang mineralnya tidak ada. Itu kan dari suku Findo nanti yang mengecek. Jadi lembaga resmi yang mengecek kalau misalnya kandungannya 0,00 itu hasil kesepakatan itu sudah boleh. Kalau yang sekarang boleh? Ya. Dari suku Findo juga? Sudah. Ya dari suku Findo. Jadi surveyor. Harus ada survei dari suku Findo. Iya, betul. Kemarin kan keraguan-keraguan dari Skopindo-nya, kemudian dari Bea Cukai dan sebagainya. Nah, sekarang sudah bisa dikomunikasikan. Ada volume nggak Pak mungkin yang tanah itu berapa besar dan kemudian sekarang sudah? Kemarin tuh ada sekitar 100-an lebih kapal yang tertunda. Tapi sekarang sudah bisa berjalan. Kemarin alumina. Ya, alumina. Oke, terima kasih ya. Tentang Informasi lainnya pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di sini ini gerak. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi.
ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Nah, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, ya, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, di tengah maraknya korupsi dan juga rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah mengalami defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Ya, sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut.
Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono menegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 294.295.184 rupiah. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Bahkan UGM kini wajib menyerahkan dan juga membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Legalisir, bertanda tangan, berstempel, nama pejabat, NIP dan... Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi kepada publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo akan berlanjut hari ini. Sidang yang akan dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan ini mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon. Dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, pihak tim kuasa hukum Roy Suryo menghadirkan ahli pidana Didit Wijayanto Wijaya. Dalam kesaksiannya, Didit menyebut putusan pra-peradilan yang menyatakan suatu upaya paksa tidak sah, memiliki kekuatan hukum tetap, dan menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan penyidik. Ya, Pak Bisa, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juga juru kamera Jaka Samsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Indira, apa agenda sidang pada hari ini?
Ya, selamat pagi Nata dan juga Priska. Untuk sidang ketiga pra-peradilan Roy Suryo memang kembali digelar, dan untuk persidangan hari ini nantinya dijadwalkan akan mulai pada pukul 8.30. Namun hingga saat ini kami selaku awak media masih menunggu kehadiran dari pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Dan untuk sidang kali ini merupakan rangkaian gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo atas penangkapan dan penahanan yang sebelumnya memang dinyatakan tidak sah. Dan Roy Suryo ini juga mengajukan ganti rugi dengan total biaya hingga 206 juta. Adapun untuk isi petitum yang diajukan, yang pertama yakni mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, kemudian menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon. Untuk kerugian material ini berkisar 106 juta dan kerugian imaterial 100 juta. Artinya total kerugian yang ditaksir ini mencapai 206 juta rupiah. Dan pada sidang sebelumnya pada tanggal 31 Juli memang dari pihak Roy Suryo menghadirkan ahli pidana yakni Didit Wijayanto dan mengatakan bahwa untuk putusan pra-peradilan yang menyatakan penangkapan itu memang tidak sah. Namun menurut ahli, hakim ini tetap harus menilai apakah kerugian yang diklaim dari pemohon ini benar-benar timbul akibat dari aksi penyidik atau tidak. Dan untuk menanggapi permohonan yang diajukan dari pihak Roy Suryo, pihak Polda Metro Jaya yakni Kabid Hukum Polda menyatakan bahwa kwitansi yang diajukan itu hanya berupa dana, namun belum membuktikan bahwa seluruh dana ini keluar akibat dari tindakan yang diajukan penyidik. Dan kami akan terus berikan informasi terbaru kepada Anda, Nata dan juga Priska, untuk persidangan hari ini apabila nanti persidangan akan dimulai. Sementara itu. Ya, terima kasih Indira Utomo dan juru kamera Jaka Samsa atas laporan Anda dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.